Halo Sobat Milenial semua, malam ini mungkin saya mengajak Sobat Milenial untuk jalan-jalan keliling-keliling mengukur tanah. Kebetulan ya narasumber saya yang menjadi tamu saya malam ini orang yang punya mempunyai pekerjaan atau yang mengukur-ukur tanah dan memberikan sertifikat tanah di Kabupaten Ende tentunya, dan mungkin saya akan langsung berbicara dengan bintang tamu saya, siapa dia dan seperti apa beliau selama menjabat sebagai Kepala ATR BPN di Kabupaten Ende. Mungkin saya langsung saja ya, Sobat Milenial semua, saya bersama kakak saya punya kakak Yohanes, saya panggil kakak saja, yang sekarang sudah menjabat sebagai Kepala ATR BPN, dan ini merantau jauh-jauh nih dari SOE, menjabat sebagai Kepala ATR BPN di Kabupaten Ende, dan juga merantau ke sini juga tidak salah sebenarnya karena memang ambil istri orang Ende. Halo Kak Vivi yang ada di Kupang, ya staf dari Ketua PSSI dan juga pimpinan redaksi kalau saya tidak salah di Victory News. Saya malam ini meminjam suami ibu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya di podcast Positive Room di channel Millennial Spirit. Kakak, langsung saja saya mungkin mengajak kakak untuk ya sekitar 30-40 menit lah untuk kita ngobrol-ngobrol dengan saya, ya suasana santai gitu Kak. Jadi saya sebelum mungkin saya mengajak kakak untuk diskusi atau ngobrol-ngobrol di lebih jauh, saya minta kakak perkenalan diri dulu. Karena mungkin perkenalan saya tadi mungkin hanya kisi-kisi saja, mungkin lebih dalam saya rasa kakak bisa perkenalkan diri sendiri. Mungkin kakak silakan. Siap. Terima kasih. Jadi nama saya Herman Oematan. Jadi saya memang asal dari TTS dan sudah 20 tahun lebih bekerja di ATR BPN. Jadi sebelumnya pernah tugas juga di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Kupang, dan kebetulan tahun 2019 jalan Tuhan membawa saya dipromosi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende. Di kembali ke tempat kelahiran istri gitu ya. Begitu. Kakak, kalau boleh tanya kakak, setelah menikah dengan Kak Vivi sudah punya berapa anak begitu? Sebetulnya supaya lebih akrab lah saya. Oh bisa. Siap, kebetulan anak saya 4, jadi 4 orang ini cewek semua. Saya sudah tahu, saya sengaja tanya begitu, supaya Sobat Milenial juga sudah tahu. Nah, kakak selama bertugas di sini kurang lebih sudah hampir setahun lebih ya? Sudah 2 tahun lebih ya. Bertugas di sini sejak 2019, Desember 2019. Jadi baru 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ini tidak waktu yang sedikit, berarti semua sudut di kota Ende ini sudah lumayan. Hafal semua kayak. Jadi mungkin saya terakhir nih dengar-dengar isu banyak program-program sertifikat yang memang ada gratis sertifikat dari pemerintah dan lain-lain. Itu kira-kira di ke depan ini masih ada lagi atau tidak, atau kemudahan bagi keluarga-keluarga kita yang punya tanah atau punya harta warisan yang mau menerbitkan sertifikat, mungkin ada proses seperti itu, mungkin ada kemudahan atau apa? Jadi memang di kantor Kementerian ATR BPN kami ada beberapa program kepada masyarakat itu, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Jadi seperti tahun ini kami ada pensertifikatan tanah sistematis lengkap yang dulu dikatakan PRONA, itu dengan target 400 bidang. Terus ada juga pensertifikatan untuk nelayan sejumlah 100 bidang. Selain itu kami juga dibebankan dengan pensertifikatan barang milik negara. Barang milik negara itu punya kementerian seperti Jalan Negara, atau Kementerian Agama, aset-aset TNI, itu kami juga mendapat jatah kurang lebih 80 bidang. Terus kami juga mendapat tugas untuk mensertifikatkan tanah pemerintah Kabupaten Ende kurang lebih 100 bidang di tahun 2022 ini. Selain program-program yang dari pusat atau proyek, ada juga kita di kantor kita juga membuka pelayanan rutin sehari-hari untuk masyarakat bisa memproses sertifikat tanahnya.
Jadi memang Sobat Milenial tadi sudah ada penjelasan, ada gambar di tahun 2002 ada banyak sekali program-program dari pemerintah terkait sertifikat ya. Semoga saja kita juga bisa ngambil peluang untuk informasi tersebut ya. Mungkin bisa main-main ke kantor ATR, ketemu dengan teman-teman di ATR BPN supaya bisa mendapat informasi yang lebih valid ya. Terus ya ini saya juga mau tanya nih Kakak. Sekarang kan banyak sekali marak terjadi kasus-kasus apa tanah gitu kan, sengketa tanah lahan di Ende juga banyak, di Kupang juga saya pas di Kupang tuh rame, ada banyak sekali yang sengketa, akhirnya bangunan-bangunan rumah yang baru jadi dirobohkan. Itu saya jadi rasanya agak miris Kak. Itu bagaimana sampai proses sengketa dan bagaimana bisa ada yang memenangkan dan tidak memenangkan? Coba Kakak bisa ceritakan ke saya Kakak itu. Jadi terkait sengketa tanah memang hal ini menjadi sesuatu fenomena yang akan terus terjadi. Hal ini disebabkan karena kita manusia ini bertambah, tetapi tanah tidak bertambah. Apalagi Kabupaten Ende yang kotanya kecil lah. Sehingga kebutuhan terhadap tanah ini akan terus meningkat. Kita bisa tahu kota Ende lah misalnya, tahun 60 kota Ende seperti apa, tahun 80 kota Ende seperti apa, dan sekarang tahun 2021 ini kota Ende seperti apa, itu contoh. Jadi sebenarnya dalam proses pensertifikatan tanah, biasa keinginan kami masyarakat itu kalau memang bukan tanahnya jangan disertifikatkan. Kejujuran kita itu yang akan memperkuat sertifikat kita. Jika memang tanah itu kita punya, boleh kita sertifikatkan. Tapi memang kalau kita hanya menumpang, kita hanya menggarap, jangan kita paksakan untuk sertifikat. Karena suatu saat kalau kita memaksakan seperti itu, suatu saat kalau digugat sertifikat kita itu akan kalah. Itu kira-kira yang menyebabkan itu. Karena akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah mafia tanah itu. Itu yang bisa dianggap ada unsur kerjasama untuk menghilangkan hak orang lain. Sudah tahu tapi sengaja mau buat. Begitupun masyarakat sendiri kadang-kadang kurang hati-hati, ada yang mau beli tanah harusnya mengecek dulu tanah itu tuh kira-kira riwayatnya bagaimana, punya siapa, supaya jangan sampai kita salah membeli. Kami di kantor pertanahan juga silahkan, misalnya ada yang mau bertransaksi jual beli tanah bisa mengecek ke kami, mungkin bidang tanah ini sudah ada sengketa atau tidak, atau ada mungkin hal-hal yang mungkin kurang bagus, itu bisa berkonsultasi dengan kantor kami. Jadi sebenarnya ini ada informasi juga kan memang terkait Ende juga marak ya kasus sengketa tanah dan baru-baru ini juga banyak, kami di Motopaga juga pernah juga ada di Sudirman kalau saya tidak salah kemarin juga pernah sengketa tanah, ada banyak sekali dan ini juga terkait tadi seperti disampaikan oleh Kak Herman tadi tentang bagaimana kejujuran kita. Kalau memang bukan tanah dari hasil pemilikan kita sendiri atau warisan, ya janganlah kita coba-coba untuk menerbitkan, memaksa diri untuk menerbitkan gitu. Kalaupun kita ada niat untuk membeli, maksudnya kita bertanya informasi di Kakak. Terus Kakak, ini saya mau tanya, ini kegiatan yang akhir-akhir ini yang Kakak sering lakukan ya. Saya ini dengar informasi kalau Kakak ini susah sekali kalau mau terbit sertifikat tanah yang apalagi tanah ulayat, itu bagaimana tuh Kakak informasi? Oh ya. Memang kalau kita Ende memang sangat berat karena 90% tanah di Kabupaten Ende ini merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh Bapak Musalaki. Sehingga dalam program pertanahan seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap atau dulu dikenal dengan PRONA itu, kami cukup kewalahan. Kabupaten Ende menjadi target yang paling kecil dari seluruh Indonesia. Kabupaten Ende itu target paling kecil, misalkan tahun ini 400. Nah, untuk mendapat 400 bidang sertifikat ini, kami harus jalan dari desa ke desa mencari objek, subjek dan objek. Jadi kita ke sana merayu Bapak-bapak Musalaki untuk kita pakai rayu, memohon. Jadi kita memohon. Jadi kita beda, tidak seperti kabupaten lain. Kalau kabupaten lain itu antrian. Setiap desa itu mengajukan permohonan untuk desanya disertifikatkan. Kalau kita di sini tidak, BPN yang berjalan dari desa ke desa untuk memohon untuk bisa tidak kita masuk sertifikat di sini. Tidak bisa berarti kami pindah desa berikut. Jadi keliling dari sini lewat Nagekeo ke Mokaro sampai kita ke Kota Baru atau sampai di Watuneso, semua kita keliling hanya untuk mau mendapat target ini bisa terrealisasi. Jadi memang ini agak aneh ya sebenarnya. Kalau di Jawa atau di mana orang bakal senang karena dikasih gratis untuk terbit sertifikat kepemilikan ini, tapi di sini malah terbaik. Saya dengan informasi saya baca di salah satu media, kita paling
kecil dari target yang diberikan Jadi, oleh kementerian kalau saya tidak target salah. yang diberikan paling kecil, seperti kita saat ini 400. Tahun lalu target kita 660, tapi hanya realisasi 381 bidang. 381 bidang. Ya. Jadi ini Prona ini sekarang apakah hanya untuk di desa-desa atau semua di kota kelurahan juga dapat? Hanya di desa-desa saja? Sistem Prona yang sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu Prona kita mengukur 100 bidang di salah satu desa, kita langsung pulang. Tapi dengan PTSL ini pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi sistematis itu berarti seluruh bidang tanah. Seluruh bidang tanah dalam satu lokasi desa itu harus diukur semua. Nah, lengkap itu artinya satu desa lengkap. Jadi hasil luas dari desa itu menjadi pasti karena semua bidang tanah yang ada di dalam satu desa itu diukur, baik tanah masyarakat, tanah wilayah, tanah pemerintah, gereja, apapun semua bidang, termasuk kawasan hutan pun kami merangkulnya menjadi satu sehingga mendapat luas pasti dari sebuah desa atau kelurahan. Berarti memang ini sengaja sudah dari program pemerintah ya, memang Kementerian ATR BPN memang untuk supaya mendapat data valid untuk ukur tanah yang ada di sini. Jadi saya rasa ini memang bagian dari ya suka dan duka juga nih kayaknya. Tapi ada informasi juga, mungkin lebih banyak ada duka-dukanya saya rasanya. Katanya kalau di daerah-daerah seperti apa harus pakai ya kasih apa upacara atau apa mungkin. Ya artinya kita di Ende tentu merupakan tanah ulayat sehingga ada tempat-tempat tertentu yang misalnya untuk menanam pilar kita harus nekat tanah. Nekat tanah, ya. Istilah kami orang Endelio nekat tanah. Nekat tanah, jadi sebelum melaksanakan pengukuran maka harus pilar pertama yang untuk ditanam itu harus ada acara adat. Sehingga kami diminta untuk menyiapkan hewan untuk upacara adat. Kami mau tidak mau kami siapkan supaya program padahal kami tidak ada anggaran ya. Walaupun tidak ada anggaran dalam DIPA kami. Jadi memang juga lumayan jadi jadi petugas ATR BPN di Kabupaten Ende nih kayaknya. Ini kan emang karena mungkin seperti tadi kakak sudah sampaikan bahwa di Ende ini kan hampir berapa puluh persen ini tanahnya tanah milik tanah ulayat. Jadi bukan milik perseorangan atau apa. Jadi kalau untuk disertifikatkan rata-rata bapak-bapak muslaki kita ini agak susah memberi haknya untuk izin untuk memberi ini. Terus Kak, ini saya mau tanya, karena tadi katanya di kelurahan dalam kota kayaknya sudah tidak ada lagi ukuran seperti aturan yang seperti Prona yang gratis. Mungkin ada program lain untuk yang di dalam kota, karena kan ada juga dalam kota tanah yang siap. Jadi untuk dalam kota itu sekarang tuh kami ada kegiatan namanya peningkatan kualitas data. Peningkatan kualitas data itu kemarin kami sempat bekerja di beberapa kelurahan, artinya bahwa PKD atau peningkatan kualitas data ini terhadap bidang-bidang tanah sertifikat di bawah tahun 2013. Itu bidang-bidang itu belum terpetakan secara online, sehingga kami turun kembali untuk mengambil koordinat-koordinat sudutnya untuk kita petakan di peta online kami. Jadi semua masuk ke dalam sistem gitu. Masuk dalam sistem, sehingga kalau sampai semua ini sudah terpetakan secara baik, maka tidak akan terjadi namanya tumpang tindih sertifikat. Karena sertifikat-sertifikat lama yang sudah diterbitkan BPN itu tidak ada koordinat sudutnya, sehingga perlu kami mengambil koordinat. Seperti tadi Om Yadi bilang tanah Om Yadi belum divalidasi, ada belum validasi. Nah, itu karena sertifikat lama. Sehingga kami harus pergi ke lokasi, ambil koordinatnya, kita validasi untuk dia masuk dalam sistem database kami. Karena memang kita juga dengar berita-berita emang ke depan ya Kementerian ATR BPN mungkin termasuk mereka kakak orang kan sudah tidak lagi pakai dengan kertas-kertas sertifikat yang besar. Ke depan kan sudah pakai sistem online, mungkin sudah pakai dengan barcode semua nih kayaknya. Ini kan makanya kerja berat teman-teman di ATR BPN untuk mengejar itu. Kalau tidak salah pakai kartu aja kalau saya tidak salah itu sertifikat tanah itu kalau saya tidak salah. Ya, memang kita sekarang dengan reforma birokrasi ini kami memang ada banyak perubahan-perubahan terkait misalnya kita dari HP saja kita bisa ada Sentuh Tanahku, aplikasi Sentuh Tanahku itu yang bisa di-download masyarakat melalui Play Store. Di situ kita bisa mengecek bidang tanah, permohonan kita sementara diurus di kantor pertanahan pun kita bisa dari rumah mengecek langsung di HP kita perjalanan berkasnya sudah sampai mana. Terus juga dengan
di dalam aplikasi tersebut Sentuh juga tanah. ada persyaratan-persyaratan dengan contoh perhitungan biaya, sehingga tidak ada lagi yang menjadi rahasia seperti mungkin dulu-dulu dianggap bahwa instansi kami itu sering pungli atau apa, tapi dengan reforma birokrasi, dengan zona integritas, maka kami sekarang harus dituntut harus berubah dalam rangka pelayanan lebih cepat, tepat kepada masyarakat. Ya. Ini Kak, saya tertarik dengan aplikasi Sentuh Tanah. Saya juga sudah download. Memang Iya. kan kita juga bisa cari kita punya Siap, lokasi, siap. masuk kode segala macam. Kayaknya mungkin masyarakat kita masih belum terlalu banyak menggunakan itu untuk di Kabupaten Ende. Kayaknya perlu mungkin dari ATR BPN ada waktu mungkin masyarakat mau tanya atau apa, mungkin Kakak bisa Siap. kasih informasi apakah di kantor ATR menyediakan staf untuk memberi pelatihan begitu. Jadi kami rencanakan, hanya kami karena keterbatasan anggaran, padahal keinginan saya itu mungkin sosialisasi. Iya, Sosialisasi kepada setiap kecamatan, kelurahan terkait aplikasi Sentuh Tanahku. Karena itu sangat bermanfaat. Kita pun yang punya sertifikat tanah, tapi belum terpetakan, kita bisa plotting sendiri. Dengan HP kita bisa plotting sendiri. Ambil koordinatnya, terus kita masuk dalam sistem di dalam aplikasi tadi itu, dikirim ke kantor untuk kami verifikasi sehingga bisa terpetakan begitu. Oh, gitu. Jadi sekarang sudah canggih. Jadi kan sebenarnya kalau di ATR BPN dulu ya, zaman dulu kan pasti banyak orang bilang ini mafia, nanti ini pegawai ini mengukur ini, dia tidak mau kasih HG tanah ukur yang dulu karena dia mau menangkan yang sana. Ini kan banyak sekali nih seperti itu dulu. Tapi seperti itu sekarang sudah tidak ada. Atau masih ada itu kira-kira? Sekarang sudah tidak ada. Karena seperti contoh kita kantor pertanahan Kabupaten Ende, kami sudah mencanangkan zona integritas di depan pemerintah daerah, DPR, masyarakat, bahwa kami itu memang berniat untuk berubah dalam hal pelayanan kami dan sudah tidak seperti pola-pola lama begitu. Sehingga kami sangat berharap dukungan masyarakat, pemerintah daerah di dalam kami membangun zona integritas di Kabupaten Ende ini. Jadi memang ada harapan yang disampaikan oleh Kakak selaku Kepala ATR BPN di Ende. Nah ini saya juga mau tanya Kak, kira-kira kalau seandainya ada masyarakat mungkin yang terkait, mungkin kita kembali terkait kasus nih, saya juga pernah dapat cerita atau informasi. Nah terkait sertifikat tanah, kepemilikan tanah itu ada orang sudah klaim sertifikat nih, contohnya dia sudah punya sertifikat, ternyata sebenarnya itu bukan punyanya mereka, tapi mereka sudah bangun sampai ke tanahnya orang dan itu mengklaim bahwa itu tanahnya mereka. Nah ada orang yang punya tanah ini tidak pegang sertifikatnya, jadi dia kira-kira kalau mau meminta HG, apa itu namanya ya, HG ya, apa istilahnya ukuran yang dulu atau batas ukuran yang lama sebelum sertifikat itu kira-kira untuk membutuhkan itu di pertanahan itu kira-kira diberikan tidak Kak? Bisa, jadi kami itu di kantor itu kalau terhadap sertifikat lama, karena terus terang saja banyak sertifikat kita di Kota Ende maupun di mana saja, yang khususnya dalam kota itu banyak pilar yang tidak ditanam. Jadi pilar sertifikat tahun 80, 90, waktu itu memohon sertifikat, sebenarnya menanam pilar itu adalah kewajiban dari pemohon. Tetapi karena pilar-pilar itu tidak ditanam, sehingga terjadilah adanya penyerobotan lahan. Nah, sehingga di kantor kami itu ada namanya istilah pelayanan pengembalian batas tanah. Pengembalian batas tanah yang mana misalkan seseorang punya sertifikat, tapi dia meragukan batasnya di mana, dia mencurigai bahwa tetangga sebelahnya menyerobot tanah dia bisa membawa sertifikatnya itu ke kantor kami, terus mengajukan permohonan pengembalian batas. Jadi itu nanti kami, petugas BPN datang, terus ke lokasi sertifikat atau rumah tadi itu, kami mengembalikan batasnya itu sesuai dengan sertifikat yang terbit tahun 80 atau tahun 90, itu kami bisa mengembalikan batasnya kembali. Disitulah baru ketahuan bahwa betul ada penyerobotan atau tidak. Kayaknya tambah seru nih kakak yang ngobrol. Kakak minum dulu, kita biar santai, kita minum dulu. Kayak ini kayaknya Sobat Milenial banyak sekali ya informasi yang sebenarnya kita bisa dapat informasi, tapi mungkin keterbatasan waktu kita tidak ke kantor ATR dan juga kita harus memaklumi ke kantor ATR BPN di ini dengan staf yang tidak begitu banyak, sehingga untuk melayani otomatis tidak langsung bisa kita selesaikan hari itu juga karena keterbatasan dengan tenaga dan lain-lain. Jadi ini juga menjadi keterbatasan teman-teman di ATR, tapi bukan berarti tidak dilayani, hanya dilayani cuma ada proses dan kita butuh waktu. Terus kayaknya saya mau tanya, Kak tidak pernah pulang Kupang, nggak kangen istri anak gitu kan?
Ya ke Kupang ya memang agak jarang sih. Jarang ya? Agak jarang karena kadang-kadang 2 bulan sekali baru pulang. Atau kalau senangnya kalau ada kegiatan-kegiatan di tingkat Ya, Kanwil, Kanwil provinsi diundang bahwa diundang. kepala kantor harus hadir ke Kupang itu senang karena sekalian bisa lihat keluarga. Keluarga. Jadi memang hampir tidak punya waktu ya Siap. untuk ini karena Ya. memang sangat apa ya pekerjaan sebagai ya ini sangat sangat sekali terkaitan dengan masyarakat. Kepentingan Siap, masyarakat sangat ya. penting, apalagi kalau masalah tanah ini kan sangat sensitif ya terhadap masyarakat kita. Jadi ini membuat teman-teman di ATR itu dituntut untuk harus benar-benar standby. dan juga harus benar-benar lurus nih, tidak bisa macam-macam ini kayaknya. Apalagi sudah ada aplikasi yang begitu banyak kayak jadi kita bisa ini. Kak, terus saya mau cerita Kak. Tadi kan Kakak sudah banyak cerita dukanya, sukanya selama jadi kepala kantor ATR BPN di ND apa? Jadi yang buat saya senang di ND, artinya secara kami yang terpisah, Siap. LDR kayak istilahnya. Jadi itu ND ini penerbangannya cukup banyak. Jadi tidak membuat merasa jauh dari Kupang. Jadi setiap saat mau pulang pagi bisa, siang bisa, sore juga bisa. Itu yang buat senang dan kebetulan juga karena kebetulan istri orang ND jadi banyak keluarga, banyak kenalan sehingga merasa nyaman. Saya merasa nyaman di ND selama 2 tahun ini. Terus saya rasa mungkin Kakak mau langsung pindah di ND. Jangan ya. Jadi kalau untuk intensitas penerbangan ya kemarin saya sedikit informasi, kemarin saya ngobrol juga dengan kepala bandara terkait ya kelanjutan Bandara Haji Hasan Arub Usman. Nanti mungkin akan di edisi berikut akan ditampilkan kita di YouTube. Setelah itu mungkin edisi saya dengan Kakak. Jadi kita bisa tahu apa sih gambaran sebenarnya. Tapi Kak, ini terkait masalah tanah. Secara kasus yang pernah terjadi di ND yang menurut Kakak paling susah diselesaikan tuh kasus tanah apa di ND? Apakah dengan pemerintah atau dengan masyarakat? Siapa? Jadi kalau di ND cukup banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang belum disertifikasi cukup banyak. Terus setelah 2 tahun saya di sini, saya melihat bahwa tingkat perkara tanah di ND ini cukup besar. Cukup besar ya ND. Dia bisa dari seluruh kabupaten ND bisa urutan 5-6 jumlah tingkat perkara tanah di pengadilan. Baik itu di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Dan setelah saya perhatikan, memang kita di ND ini kebanyakan masalah perkara tanah ini menyangkut waris. Menyangkut waris. Karena ada juga yang bukan ahli waris tapi membuat sertifikat. Sehingga ada ahli waris yang sama menggugat sertifikat itu. Jadi kebanyakan masalahnya masalah waris. Itu yang kami perhatikan. Hal ini juga mungkin kami sampaikan kepada masyarakat karena kadang orang di kota juga awam terhadap hal waris. Misalnya contoh rumah tua. Kalau namanya rumah tua itu berarti kalau bapak meninggal, berarti rumah tua atau tanah-tanah bapak itu adalah milik mama. Kalau mama masih hidup berarti mama dan anak-anak yang lain. Begitu. Jika mama meninggal, bapak meninggal, berarti tanah itu kalau anaknya ada 7 orang berarti milik 7 orang. Jangan karena merasa bahwa dari 7 orang kita bersaudara ini 6 sudah di luar, ada sudah di Kupang, di Jakarta, Kalimantan, Papua. Terus kita yang di rumah tua ini merasa bahwa ini kita punya sendiri. Terus kita jual. Padahal sebenarnya tidak boleh jual karena tanah ini adalah milik bersama. Sehingga jika kalau yang di ND mau jual tanah ini harus mendapat persetujuan dari semua kakak adik yang di luar daerah. Nah, kebanyakan di sini kasus-kasus seperti itu terjadi. Ada jual 3 orang menjual tanpa sepengetahuan 4 orang yang di luar. Begitu 4 orang ini datang merasa bahwa tanah ini sudah dijual, disitulah mereka menggugat. Kasihan yang pembeli gitu. Jadi ini juga ada catatan penting ya Kak ya, yang memang harus kita teman-teman sobat milenial semua bisa pahami ini apa informasi yang sudah dijelaskan oleh Kak. Terus yang terkait dengan pemerintah juga banyak ya kasus antara masyarakat dengan pemerintah atau terkait tanah pemerintah yang ke masyarakat juga. Ya, terkait masalah tanah antara pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dengan masyarakat itu juga sering ada yang terjadi seperti kebanyakan komplainnya itu dulu waktu Bapak menyerahkan tanah kepada pemerintah itu tanpa
alas hak atau tertulis. Hanya mungkin jangan sebut ini tanah untuk pembangunan kantor camat atau sekolah. Nah, setelah bertahun-tahun, anak yang dulu sekolah juga di situ itu kadang-kadang mengganggu dengan alasan bahwa dulu bapak memberikan tanah itu tanpa persetujuan saya sebagai anak. Padahal sebenarnya itu salah. Karena namanya seorang tua, orang tua kita ini masih hidup, dia menghibahkan tanah kepada siapapun, kita sebagai anak tidak punya hak untuk melarang atau mendapat persetujuan dari anak. Sebenarnya seperti itu. Tapi kebanyakan orang tua sudah kasih tanah tahun 80, tahun 70-an untuk fasilitas pemerintah, anaknya sekarang ini yang datang menggugat. Dengan alasan bahwa dulu orang tua kasih tanah itu tanpa persetujuan saya. Wah, waktu itu tahun 70 atau 80 Anda masih umur 2 tahun. Kok sekarang Anda bilang tidak mendapat persetujuan? Itu yang terjadi, banyak terjadi juga klaim-klaim terhadap pemberian orang tua terdahulu. Dan juga memang kesukaran juga dalam hal ini pemerintah ini terkadang bukti-bukti kepemilikan yang penyerahan tahun-tahun dulu itu hilang. Pengarsipannya tidak baik secara benar, sehingga mungkin perolehan tanah untuk kantor camat, untuk kantor desa, untuk sekolah, buktinya tidak ada, hilang. Ini juga menjadi peluang untuk digugat kembali oleh ahli waris. Itu sistemnya memang sudah dari dulu, karena memang tidak ada alas hak. Ini repot juga kalau ini. Hanya kita punya aturan, misalnya tanah pemerintah. Kalau tanah pemerintah itu sudah 20 tahun ke atas, dikuasai secara fisik, ada bangunan, dan selama 20 tahun lebih itu tidak ada yang berkeberatan, masalah terkait kepemilikan, batas dan segala macam, itu bisa disertifikatkan tanpa harus ada bukti tertulis. Karena bukti penguasaan fisik selama 20 tahun ini, bahkan lebih ini, itu bisa disertifikatkan. Khusus tanah pemerintah daerah yang katanya mau buat sertifikat, tapi surat-surat tidak ada, alas haknya tidak ada. Kita cek dulu, itu sudah dari kapan penguasaannya. Kalau dari tahun 80 bisa disertifikatkan, hanya dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Nah, begitu. Kayaknya saya tidak pernah sharing, kayak ini saya akhirnya terbuka semua, ternyata begini ya. Dulu tidak pernah kayak begini, jadi kayaknya saya, ternyata informasinya sampai sebegini ya Sobat Milenial. Kayaknya ini penting sekali, dari nanti coba kita kalau ada waktu main-main ke kantor ATR bisa sharing kalau biar untuk lebih jelasnya. Terus Kak, mungkin saya minta nih Kak, kebetulan Kakak kan sudah lama di sini ya, jadi kepala ATR BPN, sudah merasa nyaman dengan ND. Mungkin saya minta Kak, sebelum kita mungkin mengakhiri sesi ngobrol kita saya sama Kakak, supaya Kakak bisa kasih penyampaian atau harapan-harapannya Kakak selaku kepala ATR BPN terhadap status segala macam tanah yang ada di sini, atau kasus ahli waris atau kepemilikan tanah, atau yang mau proses sertifikat, untuk semualah kami masyarakat Kabupaten Ende, khususnya mungkin seluruh masyarakat NTT yang mungkin Kakak punya ilmu yang bisa bagikan ke kita supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian. Mungkin saya kasih Kakak kesempatan untuk dia sampaikan di teman-teman Sobat Milenial semua. Jadi terima kasih untuk sahabat milenial. Saya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende hanya menyarankan, jika kita mau mengurus terkait pertanahan di kantor pertanahan, sebaiknya jangan menggunakan calo. Silakan datang ke kantor pertanahan kami, baik di Ende ataupun di mana saja, untuk menanyakan terkait persyaratan, biaya, semua akan terpampang jelas. Termasuk juga SOP, kapan selesai, jangka waktunya berapa hari harus selesai. Hanya terkendala kami itu kadang-kadang karena SDM. Contoh kami di Ende, untuk mengurus satu kabupaten ini, petugas ukur kami hanya 4 orang. Itu juga mempengaruhi percepatan pelayanan kami. Kami juga berharap tanah-tanah masyarakat itu sebaiknya didaftarkan atau disertifikatkan untuk menghindari persoalan-persoalan yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Mungkin demikian Om Jadi dari kami.
Oke, terima kasih banyak Kak. Sobat milenial semua. Tadi sudah banyak pesan-pesan yang disampaikan, ada cerita dari awal dan memang kita kabupaten ini menjadi salah satu kabupaten yang susah sekali kita terbitkan sertifikat karena terkait dengan tanah ulayat dan lain-lain. Mungkin semua belah pihak bisa lebih terbuka, Siap. lebih Itu menerima harapan kami harapan teman-teman ke di depan. ATR BPN dan semua kita untuk tidak membebani anak cucu di kemudian hari yang akan terus hidup di dunia ya setelah kita sudah tiada begitu maksudnya. Dan ada juga banyak catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh Kak Herman selaku Kepala ATR BPN terkait dengan pengurusan sertifikat tidak melalui calo dan lain-lain. Itu ada juga banyak poin-poin yang sudah disampaikan. Semoga kita bisa semua kita dapat menjadi ilmu untuk kita atau mendapat informasi yang baik untuk kita supaya kita bisa membagikan ke keluarga atau rekan-rekan atau sahabat yang juga dalam proses pengurusan sertifikat atau dalam permasalahan sertifikat. Dan Kakak terima kasih banyak atas waktunya, walaupun capek-capek bisa sempatkan diri hadir di studio Millennial Spirit Podcast Positive Room, menemani saya 30 menit ngobrol walaupun hanya dengan minum kopi. Siap, terima kasih. Saya minta maaf Kak Vivi, tapi tidak kemana-mana, kami hanya di sini aja ngobrol-ngobrol. Semoga kakak bisa survive di ND, bisa membuat kami di kabupaten ini lebih nyaman terkait dengan sertifikat dan lain-lain, pengurusan dan lain-lain, sehingga membawa dampak yang berarti lah untuk kemajuan kami di Kabupaten Ende, khususnya mungkin dari segi ekonomi. Siapa tahu kalau sertifikat tanah ini sudah jelas, tidak permasalahan, ada investasi yang tumbuh di situ, orang bisa sewa pinjam pakai atau apa segala macam, sehingga ada ekonomi yang tumbuh untuk kami di masyarakat Kabupaten Ende. Jadi terima kasih banyak Kak, banyak ilmu-ilmu yang dari Kupang bisa diterapkan kami di Kabupaten Ende. Demikian mungkin edisi ngobrol-ngobrol saya dengan Kepala ATR BPN dan juga kakak saya Pak Herman yang jauh-jauh dari Soe merantau ke Kabupaten Ende hanya untuk membantu kita dalam proses bagaimana supaya sertifikat tanah itu tidak menjadi masalah di kemudian hari dan bagaimana proses mengurus sertifikat tanah itu supaya tidak rumit dan tidak ribet sehingga kita juga aman, nyaman, apalagi terkait dengan sertifikat tanah ahli waris. Demikian edisi ngobrol-ngobrol saya dengan kakak. Terima kasih Sobat Milenial yang sudah menyaksikan. Jangan lupa komen kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan dan juga jangan lupa subscribe untuk kemajuan channel kita. Demikian, kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemane ate tahun ote. Salam spirit kakak.